jelas? Jelas, Ustaz. Yes, yes. Jelas. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Afwan ya, telat terus nih. Setiap sama Ustaz Salman telat gitu ya. Afwan ya. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi الحمد لله رب wabarakatuh. العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Ya, insya Allah di sore hari ini kita akan sama-sama bertilawah, kemudian kita akan saling mengoreksi bacaan di Al-Quran surah Al-Qasas. Pantas ayat Al-Qasas di surah ke-20. Ayat kedua, Berapa? surat 28, 20. Surah 28, ke-28 ayat ke 10, 20. 20 hari ini ya. Masya Allah teman-teman sudah mulai maraton ya. Mungkin startnya dari ayat berapa tuh talimnya? Nah, mungkin pernah sama saya di ayat 7, kemudian kemarin di ayat 14 ya. Sekarang sudah di ayat 20. Alhamdulillah. Berarti nanti terus ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Satu hari satu ayat jika kita memang benar membacanya, mudah-mudahan itu dihitung sebagai amal terbaik nanti insya Allah ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita niatkan sore hari ini kita untuk Nun ya, Wi. mencari ilmu, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabih. Amin. Saya izin share screen ya supaya nanti ada tampilan Quran surah Al-Qasas ayat 20. Nah, ini ya. Ini Quran surah Al-Qasas ayat 20. Masya Allah. Berarti pertemuan sebelumnya di talim sebelumnya ayat 19. Betul? Falamma an arad Iya atau enggak? tusyabil Iya, ladzi. kemarin Betul. 19 sama Ustadz Ari, Ustadz. Oh, 19. Alhamdulillah ya baik. Sekarang 20. Sebelum itu mari kita baca ta'awudz, kemudian basmalah dan al-fatihah ya bareng-bareng. Silakan diaktifkan mikrofonnya, kita baca bersama-sama ya. Ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. Wahid, itsnain, tsalatsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masuk ke surah Al-Qasas ayat 20 ya. Pendek saja, hari ini hanya sekitar dua baris ya, dua baris saja tuh. Ah ya, hanya dua baris insya Allah ya.
Sudah dibuka Al-Qur'annya? Yang boleh memegang Quran lebih afdol itu memegang Al-Quran atau mushafnya masing-masing. Yang sedang tidak dibolehkan memegang Al-Quran boleh melihat layar ya. Atau boleh memegang Al-Quran yang terjemah. Baik, kita baca dulu ya. Sebelum kita bahas tajwidnya, kita baca dulu. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. Silakan. وجاء رجل يسعى. Baik, kita bahas ya. Kita bahas satu-satu. Wajah hukumnya adalah mad Mat. Asal. muttasil ya atau mad wajib muttasil. Betul ya. Mad wajib itu disebabkan karena ada hamzah. Hamzah hamzah dengan alif itu berbeda ya. Tidak ada apa namanya? Alif setelah alif. Ya, paham ya? Tidak ada alif setelah alif. Ya, tidak ada alif setelah alif atau apalagi alifnya berharokat ya. Nah, ada ya. Nah, jadi setiap misalkan kalau ada tanda yang seperti ini, nah, tanda yang seperti ini, nah ini dipastikan dibaca panjang. Cuman kita belum tahu, oh ini dibaca jaiz, mutasil atau wajib. Nah, untuk mengetahui dia dibaca wajib atau jaiz, maka lihatlah huruf setelahnya. Huruf setelahnya pasti harus hamzah, ya. Harus hamzah atau alif yang berharokat. Kalau alif berharokat, ini adalah kias, majas, ya. Kalau dia ada alif kemudian berharokat, ini sama dengan huruf hamzah. Paham? Kenapa hurufnya sama? Ada yang tahu? Ayo. Kenapa huruf alif diberikan harokat? Ya. Sementara hamzah tidak dituliskan di sana. Contohnya ini nih. Nah, min aqsa. Tuh. Kenapa? Kenapa tuh? Min aqsa. Tok. Kan hamzah kotok tuh, Ustaz. Ayo. Ya, betul ini hamzah kotok. Kotok. Cuman kenapa tidak ada tanda hamzahnya? Yang ada cuma alif saja. Padahal di sana dibaca hamzah. Karena Contohnya Karena ini. menerima karena harokat. tidak ada Karena Apa? menerima harokat. karena tidak ada lam. Karena tidak. Gini ya, coba ulangi ya. Wajah ini kenapa dibaca panjang? Karena ada Hamzah. Hamzah. hamzah, betul. Misalkan nanti kita ketemu tanda yang pedang seperti ini tanda pedang atau tanda apa ini ya? Nah, tanda bendera ini, tanda alis Alif. ya, atau tanda apalah ini ya. Bertemu setelahnya dengan alif, cuman di alifnya berharokat. Itu dibaca panjang juga nggak? Dibaca. Dibaca panjang. Iya. Betul. Kenapa dibaca panjang? Kan kaidahnya adalah apabila ada tanda mat tabi'i setelahnya hamzah. Kalau ini kan betul. Ini hamzah. Tapi kenapa ketika di setelah ada tanda ini ada alif, dia tetap dibaca panjang? Kan kaidahnya harus bertemu dengan hamzah. Karena Beda mat jaiz dan mat wajib. alifnya berharokat, Ustadz.
Betul, alifnya berharokat Ustadz, makanya dibaca panjang. Betul. Alifnya berharokat, makanya dibaca panjang. Cuma pertanyaannya, kenapa di sana ditulis alif? Kan alif sama hamzah beda atau sama? Beda. Sama saya tidak Beda. berharap. Tidak berharap. Oh, Ya, alif kalau nggak alif kan tidak berharokat. berharokat. Tidak Ya, kalau berharokat. Kalau hamzah bisa hamzah berharokat. berharokat. Tapi kenapa di sini ditulis alif? Bertemu. Hamzanya mana? Huruf hamzanya? Karena pendek. Itu fathahnya itu Karena Ustaz. bertemu Yo, sukun. yang Harokat yang fathah tahu itu nanti hamzah. dikirimin Ini takjil. alif mah sebagai itu ya mad. Kenapa Betul, dibaca alif panjang? seharusnya Alif alif sebagai sebagai mad, mad. ya. Apa Alif soalnya? seharusnya sebagai mad. Sebagai mad. Tapi kenapa di sini dia diberikan harokat? Itulah hamzahnya. Nah, Aslinya dari Al-Qur'annya, Ustaz. Aslinya dari Al-Qur'annya, Ustadz, gitu ya. Oh, Bertemu gitu. sukun. Berarti Tidak kalau bertemu misalkan sukun. nanti ada alif, ada hamzah, berarti ini palsu. mungkin Nun. sebagai pembeda mad zaiz sama wajib, Ustaz. Karena ada nun Oke, sukun. mad jaiz dan mad wajib dibedakan, Ustadz. Ada di dalam kata Satu kata dalam satu kata ya hamzahnya. haula. Nah, itu ada mad jaiz. Padahal di sana dituliskan setelah yang panjang itu hamzah. Betul-betul hamzah yang seperti ini, bukan alif. Oh, ini harus tahu dulu nih. Mungkin Ya, satu kenapa kata, Pak ada Ustadz. Alif hamzah? berharokat sama dengan hamzah berharokat. Membedakan Jadi kalimat Nun tadi. sukun. wajah Menun sukun. itu Satu kata. Ya, betul semua ya, ada dalam betul. satu kata. Coba sekarang saya tanya pertanyaan gini. Kenapa ada hamzah yang seperti ini? Ada hamzah yang seperti ini, ada hamzah yang seperti ini. Ini hamzah kalau dia berharokat. Tuh, Iya. ya. Nah, semuanya ini dibaca apa? Alif. A, A. A. Sekarang saya tanya, yang ini tadi dibaca A. Kalau ini dibaca apa? Tidak bisa. Tidak dibaca. Itu mah Tidak sebagai dibaca. Ah. Tidak dibaca. sebagai Betul, mad. betul. Pasangannya fathah. Pasangannya Betul. fathah. Huruf sebelumnya. huruf ini sama huruf ini apa bedanya? Berharokat Satu dengan tidak hamzah, berharokat. satu alif. Jadi hamzah Saya nggak bicara alif. harokatnya. Coba. Saya nggak bicara harokatnya. Taruhlah harokatnya kita simpen dulu ya. Kita hilangin dulu. Huruf ini dengan ini sama nggak? Hurufnya bukan harokatnya. Sama. Sama. Ya. Kenapa huruf yang ini tidak bisa dibaca? Kenapa yang ini bisa dibaca A? Padahal ini sama hurufnya. Itu hamzah. Ada. Karena diberi Nah, itu tadi. mat. Ya, karena itu mat. Tuh, Ustadz, kalau yang ada harokatnya dia jadi hamzah, Ustadz. Tapi Ya. pertanyaannya kenapa di sini yang ditulis alif bukan hamzah? Padahal kan hamzah itu bentuknya adalah kepala ain. Tuh. Oh, itu kan artinya itu Yang karena tahu nanti membeda- dikirimin takjil. Soalnya apa soalnya? Nun sukun. Kenapa tidak di apa soalnya, Ustaz? Kenapa di sini ditulisnya alif? Kenapa tidak hamzah? Padahal sudah diajar sama Ustadz Ari, lupa. Tuh. Tidak hamzah ya. Nih, ini dibacanya apa? Ini dibacanya A. Betul ya? Ini dibaca A. Kenapa di sini harus ditulis alif, padahal di sini bisa dituliskan hamzah? Sudah, Karena ditulis tidak aja bergabung seperti dengan ini. huruf yang lain. Karena tidak ada bergabung dan huruf yang lain. Iya, kan hamzah juga memang tidak bisa bergabung dengan huruf yang lain. Tuh. Misalkan nih, misalkan tulisannya gini. Nah, ini hamzah, kemudian ada fathah. Apakah bacaannya berubah? Tidak. Sama, Tidak. tetap dibaca apa? Ini tetap dibaca apa? Ah, Aqsa, tetap dibaca aqsa. Tapi ketika kepala hamzahnya dihapus, ada alif, tetap dibaca aqsa, tetap tetap. karena Nah, Ya. jadi bedanya hamzah sama alif apa? Nah, gitu ya. Nah, itu. kata Pak, Yang perlu kita cah tahu dulu itu nih. hamzah Ini pakai perlu. harokat, alif tidak pakai harokat. tidak ada
Tidak ada lam di Oke, sana. berarti kalau gini ya, huruf hamzah dengan huruf alif itu beda hurufnya. Ya, huruf alif dengan huruf hamzah itu Beda. berbeda. Ya, kenapa kalau ada huruf alif diberikan tanda fathah dibaca A, padahal alif itu walaupun diberikan apa-apa dia tidak bisa dibaca karena dia harus ada huruf sebelumnya. Paham ya? Nah, Hmm. kenapa alif ini dibaca A ketika dia diberikan fathah? Karena itu ada sejarahnya. Sudah pernah saya sebutkan ya bahwa Iya. Hamzah itu dia pemalu. Dia tidak berani tampil di depan. Diri. Jadi setiap kalau ada satu kata, ada Hamzah di depannya, Hamzah pasti meminjam bajunya Alif. Alif. Ya, bajunya Alif. Iya. Makanya kalau Hamzah berada di satu kata, cuman Hamzahnya hurufnya paling belakang dalam susunan kata itu. Makanya Hamzah berani kalau di paling belakang. Contohnya ini. Ah, iya. Ja'a ini satu kata. Datang artinya. Ya, datang. Ya, dan datang seorang laki-laki dari apa ini? Kenapa tidak ada suara, Ustaz? Kayaknya ke mute. Datang bergegas dari ujung. Cek, cek. Kenapa ini Sudah kembali sinyal? suara saya? Sudah. Hanya sepertinya di sinyal di sini ya sedang gangguan nih. Semua, Ustaz, semua. Baik, tadi sampai mana ya? Saya bilang ya. Ya, intinya alif itu tidak berani nggak pakai sendirian. baju, Kalau Ustaz. dia, kecuali dia berada di belakang, dia berani sendirian. Kalau di depan, di tengah harus ada Betul. security-nya, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun nanti ada alif berharokat, dia tetap hamzah ini nyambuknya. Bukan Bukan alif. alif. Karena dia hanya meminjam pakaian alif. Alif. Ya, dia hanya meminjam pakaian alif. Oke, kita lanjut ya. Ini mat mutasil. Nanti kalau di sini saja nggak beres-beres ya. Iya, lanjut, Ustaz. Waja'a rajulum. Ini ada dhammatain bertemu mim. Hukumnya? Gunnah. Itu kan Hukumnya idgham bi gunnah. Betul. Hukumnya idgham bi gunnah ya. Rajulum min nun sakinah bertemu dengan hamzah. Izhar Halqi. Izhar halqi, Ustaz. Izhar halqi. Aqsa. Ini ada qaf sukun. Qala sughra. Aqsal madinah. Ini so-nya kenapa langsung ke alif? Langsung ke lam. Kenapa dia tidak dibaca panjang? Karena ada tanda Hamzah wasal. wasal. Karena ada tanda Betul. wasal. Karena di depannya ada tanda hamzah wasol. Jadi kalau ada tanda hamzah wasol, dia tidak dibaca panjang. Jadi kalau Harus disambung. mad tabi'i, misal nih, misalkan ini mad tabi'i dibaca panjang. Ada alif alif berapa ya? Tapi setelah tanda mad itu ada sukun atau tasydid, maka alif yang banyak tadi dia tidak dibaca. Guna. Tidak dibaca. Dia tidak berguna. Tapi dia ada di sana, dia ada. Dia tidak dianggap, tapi dia sebagai pelengkap tulisan. Nonton. Ya. Jadi penonton. Jadi Jadi pelengkap. kita itu kalau jadi orang harus seperti hamzah wasol ya. Walaupun kita dianggap tidak ada, tapi tetap kita setia.
setia berkorban. Nah, itu ya. Jadilah hamzah wasol yang dianggap tidak ada namun jasanya sangat berguna. Pada. Gitu ya. Lumayan tuh buat status ya. Jadi lawan sama. Lanjut. Cuma Aqsal alif lam. Lamnya ini lam apa itu? Komaria. Maria. Lam Iya. Qamariyah. Betul, lam Qamariyah. Madinah mad tabi'i. Iya. Yas'a Matobi'i. mad tabi'i. Ya, yas'a mad tabi'i. Baik, kita baca lagi ya. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamirun. Silakan. Musa. ya Musa. Mana sih? Ya Musa. Musa innal mala'a ya'tamiruna bik. Ya, Oke, kita sampai sini dulu ya. Qala ya Qala mad tabi'i. Matobi. Ya Musa Matobi'i. Tulisannya mad tabi'i. Nah, Ya coba mu perhatikan matobi'i. ini. Namanya matobi'i. Jait. Sahanya mad tabi'i. Ajaiz munfasil. Ya, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Nah, sahanya mad tabi'i. Setelahnya ada hamzah atau alif? Hamzah. Hamzah. Hamzah ya. Walaupun di sini bentuknya alif, dia tetap menjadi Hamzah. nah, ya, dia tetap menjadi hamzah. Kecil, dikit aku ngaji kecil. Inna ini apa? Guna Guna. musyaddadah. Coba. Musaddada. Makharijul huruf nun ada di mana? Hidung. Di khaisum. Hidung. Al-khaisum. Al-Faisum. Al-khaisum, Ustaz. Oke. An- Makharijul huruf makharijul Ibnu. huruf Bukan. Afwan. Makharijul huruf nun Nun. ada di hidung, Ustaz. Sekarang saya buktikan kalau makharijul huruf nun bukan di hidung. Oh iya, bukan ya. Gunnah ada di Coba hidung ya. gunnahnya. Nih. Nih. Di Na. Al-Safatain. Al-Safatain. Bukan hidung. Jadi ujung lidah. Dengan gigi sana ya. Pangkal gigi seri atas. Di ujung lidah di Sana pangkal ya. kiri. Ujung lidah bertemu dengan pangkal seri gigi atas, Ustaz. Gunnahnya ada di khaisum. Makhraj hurufnya ujung lidah gitu bertemu ya. dengan pangkal gigi seri Menyentuh atas. langit-langit lembut bagian atas. Pangkal lidah bagian atas. Nah, ini enaknya gini ya, kalau sudah ngajar sama ibu-ibu yang sudah bisa ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, teman-teman yang sudah bisa tuh enak ya. Jadi kalau ngajar tuh enak, tinggal nanya, jawab, tinggal nanya, dijawab gitu ya. Betul ya? Al-khaysum itu bukan makharijul hurufnya, tapi itu adalah sifat huruf Nunnya. yang mencangkup makharijul huruf ya. Maksudnya gimana Ustadz? Tidak semuanya makharijul huruf nun itu ada di khaysum. Tapi khaysum itu betul makharijul huruf nun, cuman berfungsi untuk tempat keluar suaranya. Tapi kalau di mana titik tepatnya huruf nun itu ada di ujung lidah. Bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Iya. Bukan pangkal gigi seri atas, tapi naik ke langit-langit. Langit-langit atas. Langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Ya. Na. Ya. Coba na. Apakah ujung lidah kita ketemu sama
sama gigi seri atas? Coba. Enggak, langit, Ya, langit. langit. Tuh, ya. Tuh, jadi makharijul huruf nun itu ada di mana? Di Langit-langit. langit-langit. Oke. Ya, ujung lidah mengarah ke langit-langit. Dalilnya apa? Tadi al-khair. Ayo, dalilnya apa? Tuh. Siapa Belum yang nyampe bilang? umurnya. Siapa yang bilang? Misalkan kalau ditanya nanti misalkan kalau ditanya Umi ya gitu. Makharijul huruf nun di mana Umi gitu ya. Atau nanti ibu gitu ya, atau bapak gitu ya. Ditanya sama anak-anaknya nanti gimana tuh? Ibnu Jazari. Tenang gitu ya. Karena Bunda sudah belajar di Sobat Ngaji. Nah, Bunda kasih tahu. Gini ya, keren itu nanti. Dalilnya adalah wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ujung lidah mengarah ke langit-langit bagian depan. Ya, nah, seperti itu. Yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Ya, itu nun. Makanya kalau kita mengucapkan nun, pasti ujung lidah kita naik gini. Ha, nun. Ya. Dengan nambah biasa. Baik, kita lanjut. Al-malah. Alif lam. Islam komari. Alif lam qamariyah. Ya tamirun. Kalau saya berhenti di run, ini hukumnya apa? Run. Matarid Tarik di Matarid sukun. Matarid li sukun. Tapi kalau misalkan saya bacanya wasol terus, ini hanya menjadi Tabi'i. tabi'i. Betul. Bika ya. Ya tamiruna bika liyaqtuluk. Kalau Tuh, sukro. kalau berhenti lagi dia berada di sini, matarid. Betul. Ini kolkolanya kolkola Sugro. Berada di tengah kali. Kita baca ya, kita bacanya dari sini. Fakhruj inni laka minan nasihin. Silakan. Ulangi, masih ada yang salah ya. Masih ada yang salah tadi. Hati-hati. Saya contohkan lagi. Fakhruj inni laka minan nasihin. Fahruju inni minas Ya. Fakhruj. Nah, ini ada alif. Kenapa alifnya tidak digunakan? Karena setelahnya ada sukun. ada sukun. Karena setelah huruf alif ada Sukun. Jadi alifnya itu tidak dianggap. Fakhruj. Ya. Jim qalqala sughra. Ini mad tabi'i. Ya. Inni laka minan. Alif Samsiah. Oh iya. Alif lam Samsiah. Alif lam syamsiah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, dan salah satu huruf syamsiah adalah huruf Nun. Betul. Ustadz, apakah setiap ada alif, ada lam setelahnya nun itu langsung kita bilang alif lam syamsiah? Bisa? Tasjid menandakan ada tasjidnya. Oke, misalkan ya. Misalkan di kata minan nasihin, tasdidnya saya hilangkan. Nih, tasdidnya saya hilangkan. Apakah kita bacanya minan nasihin gitu? Tidak juga. Iya. Karena lamnya tidak berfungsi. Jadi alifnya Lamnya tidak ada sukun. Jadi ada mad.
Tawi'i. Nah, Jadinya mina, minal. na, Ustaz. ini lagi. Alif lam. Minana. Oke. Ya. Sudah opininya beres? Nah, itu tadi Ya. kan gitu. Ya. Walaupun nih ya, walaupun di kata ini tidak ada tasydidnya, semua ulama akan membacanya minan nasihin. Kenapa? Karena kaidah itu tidak dipengaruhi oleh tanda baca. Paham? Jadi, tasydid ini tanda baca, Ustadz. Betul. Tasydid ini tanda baca. Jadi dulu sebelum ada tanda baca, sebelum ada alif, sebelum ada fathah, sebelum ada kasrah, sebelum ada dhammah, sebelum ada apa lagi? Sukun, ya. Itu para ulama membaca Al-Qur'an itu dengan huruf-huruf gundul. Oh, ya. Dengan huruf-huruf gundul. Makanya setelah para ulama menentukan di sini adalah alif lam syamsiyah, maka kita berikan tanda baca buat membantu supaya nanti kalau ada orang yang tidak tahu dia bisa langsung membacanya benar walaupun tidak tahu kaidahnya. Ya. Sekarang saya tanya, misalkan ada orang baru pertama kali belajar ngaji, ya hanya tahu tanda tasydid misalkan. Kira-kira ini dia akan baca langsung ke nan atau dia panjangkan? Panjangkan. Kalau Dia sudah dipanjangkan tahu, kan? Langsung. dia sudah Langsung. tahu bagaimana cara membaca kalau di depan ada tasydid. Kira-kira Dipanjangkan deh kan? dipanjangkan atau dibaca tasydid? Dipanjangkan ya. Baca tasdik. Tuh, ya ada dua kemungkinan. Mungkin dia bisa baca panjang karena betul-betul tidak tahu. Ada juga orang yang bisa baca minan nasihin. Misalkan seperti itu. Contohnya gini. Dia hafal misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang saya tanya misalkan dia bisa baca tuh di Quran surah An-Nas di awal apa? Di akhir ayatnya itu di ujungnya kan ada tanda An-Nas ya tulisannya gini kan. An-Nas. Tuh, ini ada tasydid di sini. Tapi orang bisa membaca. Tapi misalkan kalau ditanya ini hukumnya apa? Tidak tahu. Tapi saya bisa bacanya. Nah, itulah yang dinamakan tanda membaca. Untuk memudahkan. Walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak paham teorinya, kaidahnya, tapi kalau kita bisa baca, nah itulah fungsi utama daripada Tanda. tanda baca. Sama fathah juga, kasroh juga, ya. Ya, kasroh juga. Misalkan ya. Misalkan ini saya hilangkan. Kasrohnya saya hilangkan, sukunnya saya hilangkan. Tuh. Sukunnya saya hilangkan. Ini kita bacanya apa? Nasihin tetap. Nasihin, betul. Karena kita sudah lihat. Misalkan taruh kita nggak lihat, ya. Karena ada Apakah iya. kita akan membaca nasihain? Tidak. 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 Kenapa? Karena ada Karena ya. di sini ada Iya. ya. Nah, ada ya. Hmm. Ya. Tidak ada sebelum huruf ya itu fathah atau dhamma. Kalau dia fathah hain gitu ya. Nah, mungkin bisa Jadi jadi huruf lin ya, Pak. Bisa jadi ya, huruf tapi lin dia ya. harus kasrah. Dan dia tidak mungkin dhammah. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada hui. Hui itu tidak ada ya. Seperti itu. Kalau hai ada. Nah, kalau Hai hai jadi dia mat ada. lin ada. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya lin. Matlin. Seperti Lin. Lin. Ya. Jadi kaidah itu akan tetap digunakan walaupun tidak ada tanda baca. Seperti itu. Ya, sudah saya kemarin waktu itu perasaan sudah saya kasih tahu ya. Misalkan saya misalkan mengirim pesan kepada ibu siapa misalkan? Ibu Hayani misalkan. Saya mengirim pesan. Pesannya adalah gini. Tulisannya gini pesannya.
Ini di mana? Tapi saya tidak memberikan tanda tanya. Tuh, saya tidak memberikan tanda tanya. Anggaplah saya tidak memberikan tanda tanya. Ibu Hayani kira-kira bisa paham nggak? Ini nanya atau memberi pertanyaan? Ini memberi pertanyaan atau pernyataan kira-kira? Pernyataan. Pernyataan. Ada kata tanya. Pertanyaan. Di mana kan bertanya. Tapi kan di sini tidak ada tanda tanyanya. Kok Ibu Hayani bisa tahu? Kita lihat dari di mana. Kalimatnya, dari kata-kata. Nah, kata itu tanya. dia Kata tanya. kaidahnya. Itu dia kaidahnya. Kaidah, kalau orang bertanya, pasti ada 5W1 H. Sama. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ya. Di sini kenapa kita bisa membaca minan, kita tasydidkan? Karena kaidahnya apabila ada syamsiyah itu harus ada alif, ada lam, setelahnya huruf nun. Nun. Ya, ini pelajarannya dilebur ini ke lumayan huruf dalam nun ya? ini ya. Nah, nggak apa-apa, sudah mau buka puasa soalnya ya. Jadi Apa? sesekali nggak apa-apa ya. Lanjut Ini Ustaz. lumayan ya pelajarannya. Biar Jadi dalam itu ya, dikit. di dalam Al-Quran itu walaupun tidak ada harokat, tidak ada tasydid, bahkan tidak ada titik, para ulama bisa membacanya. Kenapa? Karena kaidah. Ya, dulu saya pernah bilang, ba, ta, sama sa itu tidak ada titiknya. Kira-kira bisa nggak kita baca sekarang? Yang mana yang ta, yang mana yang ba, yang mana yang sa? Hanya ada tanda kapalnya gini. Bisa nggak kita tahu ini yang mana yang ta, yang mana yang ta, yang mana yang ba? Bisa nggak? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita orang awam. Karena Karena kita tidak belum ada tanda. belum Dan orang kita belum banyak ilmunya. Tapi para ulama kita terdahulu, para sahabat, para tabi'in, ya para ulama salafus saleh, ya orang-orang terdahulu yang saleh, yaitu bisa membacanya karena mereka punya ilmunya. Nah, karena orang-orang terdahulu memikirkan, wah nanti jangan-jangan ada umat Muhammad SAW yang membaca, kemudian dia pengen baca Quran, cuman dia belum tahu banyak. Jangan sampai dia tidak bisa membaca Quran karena terhalangi oleh titik. Akhirnya muncullah para ulama, satu ulama yang memberikan tanda baca, Insya Allah. ya, yang memberikan titik seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ayah, Ada Ustaz. berarti turun Al-Quran itu melalui malaikat Jibril itu pakai tanda, udah ada tanda-tanda apanya bacanya Ustaz ya? Oke, betul. Bagaimana turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ada di Manzumatul Muqaddimah. Imam Jazari mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilain. Nggak ada suaranya, Ustaz. Gangguan lagi. Gangguan lagi. Kita dengarnya Ustaz, gangguan lagi. Oke, Oh, tadi Ustaz sampai datang mana nggak kedengeran? saya bilang? Dalilnya. Diulang lagi enggak Dalilnya ada di putus-putus Nggak Ustaz. ada suara lagi. Sepi, enggak dengar, enggak kita dengar. Macet juga. Yuk. Nih. Oh, enggak kita dengar nih. Ya. Gangguan. Yuk. Pak Ustaz nggak ada suaranya. Ini ada keluar dulu Ustaz, baru masuk lagi kayaknya biar dia bisa. Sama sekali enggak kita dengarnya. Hilang Ustaz, hilang. Nah, coba.
Terdengar Ustaz. Cek cek. Nggak ada Ada suaranya Ustaz, Pak Ustaz tadi diulang. lama. Diulang Ustaz, Ada, diulang, tapi diulang, diulang. layarnya kok hilang. Layarnya nggak ada. Ya udah diulang lagi Ustaz, enggak kita dengarnya. Nggak ada lagi. Hilang lagi. Kayaknya gangguan cuaca ini. Lagi hujan. Iya, gangguan cuaca jadinya. Pacar enak kita dengar Ustaz. Hilang. Iya. Cek cek cek. Ustaz belum ngomong. Ustaz belum Ada ngomong. suara ceknya mah tapi tadi nggak ada. Cek Udah cek cek. Ustaz, ayo Ada? diulang jawabannya Ustaz. Udah bagus, sudah diulang jawabannya Ustaz Ada. dari awal. Alhamdulillah ya. Cuman tampilannya ini ya, tampilannya menghilang. Bentar. Memang banyak ujiannya untuk orang-orang lagi puasa itu ya. Puasa. Sabar. Sabaran. Ini so imun. Sabar. Memang biasanya kalau puncak-puncaknya ujian itu mendekati buka puasa ya. Licik. Dapur ya. Ujian, ngelihat makanan semua dibeli gitu ya. Oke, nah ini ya. Ini apa? Apakah malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu beserta tajwidnya? Ini jawabannya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Bukan, bukan. Yang ini. Li'annahu bihil ilahu anzala. Mana tadi? Nah, ini. Li'annahu dikarenakan dia Al-Quran maksudnya bihi ilahu anzala ketika diturunkan wa hakadza minhu ilaina wasala. Sudah menggunakan hukum Tajwid. tajwid. Nah, mana kata tajwidnya Ustadz? Kan nggak ada ini maksudnya ya nih. Karena dari matan awalnya menjelaskan walakhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Jika kamu gunakanlah tajwid ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an. Lazimkanlah, biasakanlah membaca dengan tajwid. Man lam yujawwidil, barang siapa yang tidak menggunakan tajwid, Al-Qur'ani athimu, ketika membaca Al-Qur'an, athimu, dia berdosa. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran dan tajwidnya bihi ilahu anzala, diturunkan beserta seutuhnya gitu maksudnya ya. Jadi diturunkannya itu barengan tajwid dan Al-Qurannya. Seperti itu. Faham? Sekarang dapat jawabannya? Insyaallah. Nah, jadi Al-Quran itu sudah diturunkan beserta tajwidnya. Cuman pertanyaannya, apakah sudah ada yang namanya mat tobi'i, mat arid li sukun? Sudah ada belum? Belum. Belum ada yang namanya kaidah itu. Tapi bagaimana terus Rasulullah memberikan pembelajaran kepada para sahabat melalui metode Talaki. Makanya pada zaman itu ketika datang wahyu, Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabat, Ya ayyuhal muzammil. Para sahabat mendengar, Ya ayyuhal muzammil. Wah, yang ini harus ditekan. Mimnya harus ditekan. Nah, kemudian sampai kepada tabi'in ya, dari mendengar, mengucap. Kemudian para tabi'in, para orang-orang saleh terdahulu, para ulama terdahulu membuat kaidah tajwid. Ya, membuat kaidah tajwid. Bahkan siapa? Nama imamnya adalah Imam Abu Muzahim. Ya, pada zaman beliaulah baru ada yang namanya kitab yang menjelaskan tentang kaidah ilmu tajwid. Gitu. Ya, jadi dulu nggak ada, bahkan titik pun tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tulisannya hanya ya tulisan saja, Arabnya hanya liku-likunya saja, tidak ada titik duanya, ya tidak ada titik di atasnya, tidak ada seperti itu. Ya, kenapa para sahabat bisa? Karena
tadi, mendengar ya, diucapkan oleh Rasulullah, kemudian mengikuti, kemudian dihafal. Nah, seperti itu. Makanya waktu itu banyak para penghafal Al-Quran yang dikhianati, maka sampai Rasulullah marah, ya kan, sampai mendoakan kunut nazilah. Nah, itu ya. Jadi kisahnya kenapa Rasulullah sangat marah ketika ada para sahabat ya yang para penghafal Al-Quran itu dibunuh. Ya, karena apa? Untuk menjaga Al-Quran tadi, karena belum ada dokumen, ya. Nah, tapi dengan dari apa Al-Quran dijaga? Dari para penghafal Al-Quran tadi. Ya, seperti itu. Sampailah sampai kepada kita ayat yang kita baca. Jadi waktu diturunkan kepada malaikat Jibril, ada nggak tajwidnya? Tajwidnya ada. Cuman yang tidak ada adalah Tanda hukumnya, bacanya, namanya hukumnya. itu. Oh iya. Kaidahnya belum ada. Terus yang menamakan idgham izhar itu siapa? Allahu a'lam. Mungkin para ulama-ulama terdahulu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada satu Ustaz. Boleh. Ada Ini kalau ada suaranya yang yang mana ini ya? Ada suara yang ngobrol ini. ada nun kecil di atas itu kan biasanya nun di bawah alif, ada di atas. Yang ada nun kecil di atas itu. Bagaimana itu Ustaz? Buat dibaca itu. Bagaimana Coba harap ulangi, apa pertanyaannya? eh, ada kita temukan nun kecil di atas eh, huruf itu Ustaz, tapi tidak ada barisnya. Dibaca ni atau na itu Ustaz. Oke, huruf nunnya di atas atau di bawah? Di atas, bukan di Di bawah atas. alif, di atas. Itu dibacanya sukun. Bukan di bawah bukan yang di bawah alif ya ini. Bukan. Oke, Yang di itu atas dibacanya sukun. Di mana ayatnya Ustadz? Itu di Quran surah Al-Anbiya ayat ke berapa ya? 7 kalau tidak salah itu Ustaz. Ayat ke-73 kalau nggak salah. Betul berarti. Kalau nggak salah. Ayat 73 kalau nggak salah. Coba boleh dicek ayat 70-an ya. Itu bunyinya nuwajil mu'minin. Kenapa Ustadz ditulis seperti itu? Nah, itu ada asbabnya dalam penulisan atau di dalam rosem ya, di dalam rosem seperti itu. Coba ayat berapa ya? Ayat 88, afwan ya, salah berarti. Ayat 88, posisi paling kanan sebelah bawah. Nah, itu. Fastajabana lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu. Ada nun kecil di atas huruf nun. Oke, udah ya, itu dibacanya sukun. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Ada tanda sukunya juga di situ ya Ustaz. Biasanya ada tanda sukun juga. Udah dibantu insya Allah. Nah, itulah fungsinya tanda bantu, tanda baca itu ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Kita harus mendoakan para ulama kita ya yang terdahulu yang sudah apa memberikan kemudahan untuk kita sampai sekarang ya. Sehingga kita bisa membaca yas'a, kita bisa membaca alif lam mim. Bayangkan dulu kalau tulisan alif lam mim itu tidak ada tasdid, tidak ada harokatnya. Apa yang sekarang kita baca kira-kira? Alam gitu ya. Alam. Nah, nah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita praktek? Praktek Cukup ya. Ustaz. Baik, kita akan coba ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. Ini saya ada di sini. Apakah sudah menghilang sayanya? Ada Ustaz. Ada pertanyaan? Lanjut Ustaz. Oke, cukup ya. Nggak ada Oke, suara. silakan diawali dengan Ibu Enti. Ada Ibu Enti? Ada Ustaz.
Nah, silakan. Ayat ke 20. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bukan saito ya, tapi asya, huruf shin, bukan a'udzu billahi minas saito, bukan saito ya, tapi asyaitoni. A'udzu billahi minas syai- A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Nanya nggak panjang. Madinati, Ya, Madinati. ya ulangi ya Ustaz. Oke, Wajah boleh. rajulun mina min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal ma'ala ya tabiru nabika liyaqtuluka fa'akhruj inni laka minan nashihin. Ya, ulangi coba dari Fakhruj. Fakhruj Fakh رجل من Fakhruj أقصى inni laka minan من nashihin. أقصى مدينة Oke, yang belum يسعى praktek jangan Nashihin. diaktifin dulu mic-nya ya. Yang belum dipraktek. Fakhruj inni laka minan nashihin. Ya, mumtaz. Berikutnya Ibu Tugiyah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tugiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Nadin, natiti, sama ti-nya jangan panjang. Min aqsal madinati yas'a. Madinati yas'a. Jangan di sana nyambungnya. Ulangi di aqsal madinati yas'a. Wajah rajulun min aqsal Ayo, ini panjang pendeknya, pelan-pelan. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Ya. Qala ya Musa Ayo, ko-nya panjang. Qala ya Musa. Qala ya Musa Kenapa la-nya dibaca panjang? Kenapa la-nya Qala dibaca panjang? Qala ya Musa inna ya Nanya kenapa dibaca panjang? Ayo, tadi la-nya dibaca panjang. La-nya tadi dibaca panjang, sekarang na-nya dibaca panjang. Panjang nggak tuh? enggak. Nah, Qala ulangi. Qala Innal mala'a ya. innal qala ya tamiruna bika liyaqtuluk. Ayo, ulangi, Bu Tugia, ulangi. Maka ya tamiruna bika liyaqtuluka kutuluk. Uja ini laka minal nasihin. Nah, itu ya tadi ya harus banyak lagi belajar ya, Ibu Tugia ya. Nah, kalau saran saya silakan masuk kelas privat ya, masuk kelas privat.
Ya, mau Ustaz sama Ustaz. Gimana? Udah mau Ustaz. Ini sebentar, ini ada suara yang masuk ya. Admin tolong dibantu ya. Coba ulangi Ibu Tugia gimana? Udah ikut yang sama Ustaz Ansep yang Senin pagi. Oh, alhamdulillah. Nah, harus disering-sering ya. Minta ke Ustadznya, saya pengen Ustadz mat tabi'inya diperhatikan. Nah, tadi ada beberapa mat tabi'inya yang terlewat ya. Yang mana yang harus dibaca panjang, itu dibaca pendek. Yang harus dibaca pendek, dibaca panjang. Kenapa harus itu penting sekali Ustadz? Penting. Karena kalau kita membaca panjang, huruf yang tidak dibaca panjang, itu berarti kita sudah menambah satu huruf. Ya, nah itu tidak boleh. Itu kesalahan jali seperti itu ya. Baik, cukup. Ya, nanti ditingkatkan lagi ya, Ibu Tugiyah ya. Makasih Ustaz. Nah, sama-sama tetap semangat dan istiqomah. Amin. Berikutnya Ibu Lica, Ummu apa ini? Ummu Abian. Fadal, Ummu Abian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك Ulangi. قال يا موسى إن الملأ يأتمرونك بك. Ulangi. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون Lanya ini enggak بك panjang ya, ini pendek. Ini ada dua fathah ini. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluna fakhruj inni laka minan nasihin. Ya, coba ulangi di fakhruj inni. Fakhruj inni laka minan nasihin. Nah, nanti ditingkatkan lagi ya, dihati-hatikan lagi yang mana yang panjang dan pendek ya. Berikutnya Ibu Jumei, Chef New. Ini. Nah, Ustaz, ini Fatir Ustaz, bukan ini yang lain. Ini Fatir. Oh, namanya beda ya, namanya Jumei Chef New. Masya Allah. Oke, Siap. itu baru Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innama la ya'tamiruna bik. Innama la ya'tamiruna bika Nah, ini ada lamnya ya. Lam sukunnya jangan dilewat. Innal mala'a ya'tamirun. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulaka Ini panjang. Hati-hati. Ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Nah, ini rada sulit ya memang. Hati-hati. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fahduz inni laka minan nasihin. Nah, nanti dilatih lagi ya, Kak Fatir. Ini Fatir ya, betul ya? Ya, Ustaz, benar.
Ya, alhamdulillah. Nanti dilancarkan lagi, diistiqomahkan lagi. Berikutnya ada Ummu Humairah. Oke, makasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Masya Allah, bagus ya, lancar. Dipertahankan, mudah-mudahan istiqomah ya. Berikutnya Syukuran Ustaz. Ibu Nila. Anak turun duluan Ustaz, mau maghrib di Lombok. Mau Boleh, turun. boleh, boleh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Ibu Nila, Bandung. Ini kelas 6 ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Ulangi di fakhruj. فاخرج إني لك من الناصحين. Nah, barakallahu fiik. Bagus ya, Ibu Nila. Ya, terima kasih Pak Berikutnya Ustaz. sama-sama Bunda Palembang. Nah, ini Bunda Palembang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء Oke, Bunda, ini putus-putus. Ini yang putus-putus suara saya atau Ibu Bundanya ya? Ibu bundanya. Oh, coba ulangi Ibu Bunda. Bundanya yang Suaranya terputus-putus, tidak jelas. Sinyalnya. Oke, kita lanjut dulu ya ke Ibu Nur Atiqah. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara yang masuk ini ya. Coba admin bantu dicek ya. Selain ibu yang dipanggil, jangan sampai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rajulun min aqsal madinati Qalqalahnya ketinggalan. Rajulun min aqsal madinah. Ulang Ustaz. Ya. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innama ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin.
Ya, mumtaz. Barakallah fiik. Tinggal dilatih lagi ya istiqomah. Insyaallah lebih lancar. Berikutnya Syarifah Hasna 1 2 3. Ibu Syarifah, silakan. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rajulun min Nah, aqsal junya nggak panjang, junya nggak panjang. wajah Wajah, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. masih ada beberapa huruf yang panjang pendeknya keliru ya. Ulangi. Liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ulangi. Liyaqtuluka fa Nah, liyaqtuluka K-nya nggak panjang, jangan di. oh iya Ustaz. Liyaqtuluka fa faharuj ini laka minan nasihin. Ya, nanti seperti itu ya. Hati-hati membacanya, harus Ya Allah. hati-hati. Jangan buru-buru. Kalau memang kita belum lancar ya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Qala Insya ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Gitu aja ya. Iya, Jadi Ustaz. jangan sampai kita cepat-cepat tapi panjang Ngatur pendeknya napasnya ya Ustaz ya. Ngatur napasnya ya ada. tinggal diatur saja nafasnya ya. Tinggal diajak diajak kerjasama ya nafasnya seperti itu. Insya Allah Ustaz. Terima Nah, kasih Ustaz. barakallahu fiik. Sama-sama. Berikutnya Ibu Safrinawati. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Gimana Ustaz? Coba ulangi. Ini Afwan, ini tampilannya ada atau tidak? Ada tapi buram-buram. Ini tidak ada. Bentar ya. Ini ah, suka menghilang. Oke, ulangi. Afwan ya, Ibu Safrinawati ya. Ulangi ayat Ya, 20. ya 20. Wajah rajulun min aqsal madinati waj- wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa
innal malaikati A-nya nggak panjang. Innal mala'a ya. innal malaikatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus ya, cuman kalau ada mat tabi'i itu jangan terlalu lama ya. Kalau mikirnya gini misalkan, ya tamirunaka bika liyaqtuluka fakhruj inni la. Nah ya, jadi yang seharusnya hanya dua harokat kita panjangin. Kenapa? Karena kita ngecek dulu nih huruf setelahnya apa ini. Ya, gitu ya. Nah, jangan sampai dipanjangin ya. Iya. Nah, lebih baik kita berhenti kalau memang kita harus berhenti. Liyaqtuluka fakhruj. Berhenti. Lihat dulu ayat setelahnya. Apa nih kira-kira? Siap-siap. Lanjut lagi. Fakhruj inni laka minan nasihin. Gitu ya. Ibu Safrinawati. Barakallahu fiik. Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Yuli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bukan hi minasyaitonir ya, ulangi. rajim. Bukan hi, tapi hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika likai. Ya, ulangi. Tenang, tenang. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka inni laka minan nasihin. Oke, mumtaz ya. Nanti tinggal dilancarkan lagi ya, dihati-hatikan lagi supaya lebih lebih lancar. Berikutnya Jazakallah khair. ini ada Bapak atau Ibu Ansoriah. Oh, Ibu sepertinya ya, karena ada tak marbutohnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Iya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Bagus ya, Ibu. Ibu siapa ya tadi? Ibu Ansoriah. Ansoriah. Nah, Ibu Ansoriah. Bagus ya. Diistiqomahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Berikutnya Syukran Ustaz. Ibu Siti Purwaningsi, Afwan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika Hanya liyaqtuluka kepanjangan. Ya tamiruna bika liyaqtuluk. ya'tamiruna bika Nah, liyaqtuluka. bukan ya tamiruna bika, bukan gitu. Tapi K-nya pendekin. K yang ini. Ya'tamiru
ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ulangi, fakhruj. Fakhruj inni laka minan nasihin. Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Tinggal di hati-hati lagi ya yang tadi ya. Jangan sampai nyelip. Kalau nyelip satu yang panjang, itu repot ya. Seperti itu. Hatur nuhun Barakallahu fiik. Ustaz. Sama-sama. Berikutnya Ibu Siti Nurhabsyah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah رجل من الأقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك Ulangi. Ya tamiruna bika liyaqat. kurang jelas Ustaz, kecil. Oh, kecil. Ya. Ulangi dari mana ya? Kola aja dari kola. Dari qala ya Musa. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Hanya jangan panjang. Innal mala'a ya'tamirunaka bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Nah, gitu. Coba ulangi. Ulangi dari kola. Ya. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka Hanya jangan panjang, jangan ya tamiruna bika. Jangan gitu. K-nya pendek saja. Oh iya. Liyaqtuluka fakhruj inni Yang ini, laka. Ibu. Bukan yang itu. Yang ini dulu. Yang ini tadi belum selamat. Coba, ini dari sini. Innal mala'a ya'tamiruna bika ya'tamiruna bika ya'tamiruna bika Ulangi. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minas nasihin. Ya, nanti dilatih lagi ya untuk supaya lancar bacanya ya. Kata Imam Jazari itu illa riyadhatum ri'in bifaqih. Tidak ada cara lainnya kecuali kita ingin benar-benar pengen belajar, kemudian kita ucapkan, kita lafazkan, ya sering-sering kita ucapkan seperti itu. Ya, terima kasih. Berikutnya, syukran, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. Ulangi. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
Masya Allah, barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ibu Syukran Mariati Ustaz. dari mana? Dari Papua Ustaz, telah Masya jauh-jauh nih. Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah sempat talaki ya, kalau nggak salah sama saya ya. Iya, alhamdulillah sudah. Sudah. Alhamdulillah ya, sudah bagus, sudah lancar bacanya. Nanti tinggal ke depannya tinggal mempelajari lagi lebih banyak tentang bab tebal tipis. Nah, itu ya. Iya. Jadi ada beberapa huruf yang dibaca tebal ya. Iya. Waja'a rajulun min a. Nah, itu dia dibaca tebal tadi ya. Seharusnya dia dibaca tipis. Rajulun min aqsal madinati yas'a. Oh, Qala alifnya ya ya. Ustaz ya. Hah? Alifnya tadi yang kurang itu ya, Ya, jelas ya kurang. Ustaz ya. Contohnya terus tadi yang ini. Qala la la. Ah, ya, dia dibaca tebal. Nah, tapi itu nanti babnya ada sendiri. Tapi sudah bagus. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke, Barakallahu fiik. syukran Ustaz. Iya. Wan. Baik, terakhir ini ada Ibu Lydia dari Padang. Silakan. Afan ya. Terakhir karena waktunya sudah selesai. Silakan Ibu Lydia. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi betul ya, sudah rapi, tidak hati-hati, tinggal nanti dilancarkan lagi. Seperti itu ya. Barakallah. Baik, cukup ya. Saya rasa cukup karena sudah waktunya sudah jam 5:29. Nah, ini mungkin di sini sudah ada teman-teman yang sudah buka puasa kayaknya ya. Ini tadi Ibu Mariati sudah buka puasa? Tadi Ibu Mariati. Sudah mau isya ini Ustaz, sudah mau isya ini. Udah mau ke Masya Allah. Sudah mau Sini isya udah ya? setengah 8, sudah setengah 8. 7:30, Masya Allah. Ya. Berarti tadi waktu pertama kali ikut Zoom, berarti waktu pertama kali selesai maghrib atau gimana? Iya, tadi itu makanya terlambat masuk karena buka dulu. Oh, jadi kita beda waktunya berapa jam ya? 2 jam. jam Ustaz, 2 jam. Oh, 2 jam. Masya Allah. Sana jam 4, kita di sini tadi jam 6, pas istighfar, jadi terlambat ikut, lupa. Baik. Lumayan ya, lumayan jauh ya waktunya. Enggak apa-apa, Ya, walaupun waktunya alhamdulillah. berbeda, cuman kita tetap sama-sama saling mendoakan Iya, ya. insya Mudah-mudahan kita Allah. istiqomah Amin. bersama Al-Quran insya Allah. Baik, itu Ya, saja iya. untuk sore Ya, hari ini. baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman, mohon maaf yang belum kebagian. Jangan pernah menyerah untuk membaca Al-Quran. Ustadz, saya baca Quran disalahin terus ya, seperti itu ya. Enggak, ya. Ingatlah bahwa membaca Al-Quran itu adalah hal yang semuanya menguntungkan. Ya, perdagangan yang tidak akan pernah rugi adalah perdagangan bersama Al-Quran. Maksudnya perdagangan gimana Ustaz? Kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak akan pernah rugi. Ya, silakan. Ustaz, saya tidak bisa membaca, cuman saya bisa mendengar saja dulu. Saya belum lancar membaca dan saya belum mengenal huruf hijaiyah, tapi saya suka mendengar Al-Quran. Itu berpahala. Ustaz, saya belum bisa, misalkan tidak ada alatnya, misalkan tidak ada aksesnya untuk mendengar seperti itu ya, atau misalkan lagi belum punya HP Android, misalkan seperti itu ya. Ini saja minjam Ustaz, misalkan seperti itu ya. Kita hanya bisa memelototi saja tuh ayat-ayat Al-Quran, berpahala. Ustaz, saya sudah bisa baca Quran, cuman masih macet-macet. Kata Nabi SAW, wa yatata'ata'una fihi lahu ajran. Dapat 2 pahalanya. Dapat berapa? Dapat 2.
Ya. Apalagi kata Nabi yang lancar, wa huwa ma'as safaratil kiramil baroroh. Maka nanti ketika di hari kiamat, orang yang bisa baca Al-Quran itu secara lancar akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Ya, nah, maka kita harus semangat belajar ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang lagi belajar, yang lagi mengajar. Nah, kata Nabi SAW, khairukum, sebaik-baiknya orang. Ya, seperti itu. Baik, sore hari ini kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.